Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Jumper. Film ini telah rilis pada tanggal 14 Februari tahun 2008. Di dalam film ini bercerita tentang seorang anak bernama David yang baru menyadari bahwa dirinya adalah Jumper, orang yang mampu berteleportasi. Tapi masalah mulai muncul ketika kemampuan David diketahui oleh salah satu anggota pemburu Jumper. Apakah David mampu menghindari organisasi tersebut atau malah sebaliknya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang remaja berusia 15 tahun bernama David Rice. David adalah anak broken home yang hanya tinggal dengan ayahnya. Ayahnya memiliki sifat yang kasar, sedangkan ibunya telah lama pergi meninggalkan mereka berdua saat David berusia 5 tahun. Di sekolah, David sering dikucilkan karena dirinya mempunyai sifat pemalu dan pendiam. Di saat musim dingin, David memberi sebuah hadiah untuk gadis yang ia sukai bernama Millie. Millie sangat senang ketika David memberinya sebuah bola salju kaca. Kemudian seorang anak nakal bernama Mark merebut hadiah pemberian dari David. Ia malah membuangnya mengarah ke sungai yang beku. David pun menjadi kesal dan ia berniat untuk mengambil bola itu kembali. Millie dengan cepat melarang David mengambil bolanya. Tapi David sama sekali tidak mendengarkan Millie. Setelah mengambil bola salju tersebut, David terjatuh ke dalam sungai. Millie pun sangat panik melihat David yang masuk ke dalam sungai. David sempat terbawa arus saat ia masuk ke dalam sungai. Namun entah mengapa sesuatu yang ajaib pun terjadi, di mana David yang sebenarnya akan mati tiba-tiba saja berteleportasi ke sebuah perpustakaan dekat rumahnya. Dalam keadaan basah kuyup, David pun pulang ke rumah. Tetapi sesampai di rumah, David malah dimarahi oleh ayahnya karena membuat kotor lantai rumahnya. Lalu saat ayahnya mencoba mencari David di kamarnya, David kembali berteleportasi ke perpustakaan untuk menghindari ayahnya. Lalu ia pun menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan berteleportasi. Orang-orang dengan kekuatan berteleportasi biasa disebut sebagai Jumper. Setelah mengetahui dirinya adalah Jumper, David pun bertekad untuk kabur dari rumah ayahnya dan hidup mandiri. Sebelum pergi, David pergi ke rumah Millie untuk memberikan bola salju itu. Setelah David meninggalkan rumah ayahnya, ia mulai belajar cara mengendalikan kekuatan teleportasinya. Dengan membayangkan tempat yang ingin ia kunjungi, David bisa pergi kemanapun yang ia mau. Walaupun tempatnya berada pada sebuah gambar, ia tetap bisa mengunjunginya. Suatu hari, David yang hanya tinggal sendiri hampir kehabisan uang bekalnya. Ia pun dengan cepat pergi ke bank dan melihat salah satu berangkas uang. Setelah mengingat letak berangkas uang di bank tersebut, David masuk ke dalam sana dengan berteleportasi. Ia mencuri banyak uang dari bank tersebut. Berita tentang bank yang dirampok mulai menyebar kemana-mana. Hingga akhirnya berita itu terdengar oleh seorang pria bernama Roland. Roland adalah salah satu anggota Paladin, sebuah organisasi yang fanatik agama dan mereka sangat membenci para Jumper. Organisasi Paladin menganggap bahwa hanya Tuhan yang bisa berpindah tempat dan Jumper tidak berhak untuk berpindah-pindah tempat. Maka dari itu organisasi Paladin melacak dan membunuh para Jumper. Sejak saat itu Roland pun mulai melacak dan mencari keberadaan dari David. 8 tahun kemudian David sudah tumbuh dewasa menjadi laki-laki yang sangat tampan. Dengan uang hasil curiannya dari bank, David membeli sebuah kamar apartemen dan sangat menikmati kehidupannya yang mewah. Dia juga sering berkeliling dunia dengan kekuatannya. Suatu hari saat David pulang ke apartemennya, ia disambut hangat oleh Roland, yang akhirnya ia berhasil melacak keberadaan David setelah 8 tahun lamanya. Tanpa banyak basa-basi, Roland langsung berusaha untuk menangkap David dengan tongkat berkekuatan ribuan volt listrik. Awalnya David kesulitan untuk melarikan diri, tetapi dengan sekuat tenaga akhirnya ia berhasil melarikan diri. David berteleportasi ke rumah ayahnya. Di sana ayahnya mencoba untuk membuat David kembali bersamanya. Namun semua itu adalah hal yang sia-sia. Tanpa mau melihat wajah ayahnya, David langsung pergi dari rumah ayahnya tersebut. Kemudian David pun berniat mencari Millie, gadis yang sejak dulu ia sukai. Saat ibu Millie tahu bahwa David masih hidup, dia terlihat sangat senang. Lalu ibu Millie memberitahu David bahwa Millie sudah bekerja di sebuah bar dekat kampusnya. David pun segera menuju ke tempat kerja Millie. Sebenarnya David ingin menyapa Millie, namun Millie terlihat sangat sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi saat David akan pergi, ia bertemu dengan Mark, orang yang sering mengucilkannya dulu. Saat David hendak pergi, Millie datang menyapanya. Kemudian Mark dengan sengaja memukul bokong Millie. Hal itu yang membuat David geram dan langsung memukul Mark. Terjadilah baku hantam antara David dan juga Mark. Kemudian mereka berdua berteleportasi ke suatu berangkas bank dan meninggalkan Mark di dalam sana. Sementara itu David kembali ke bar untuk berbincang-bincang dengan Millie. David mengaku bahwa dia bekerja di perbankan.
Lalu David mengajak Millie untuk pergi ke Roma karena sejak dulu Millie sangat ingin pergi ke Roma. Keesokan harinya mereka berdua segera berangkat ke sana. Sesampai di Roma, mereka berdua langsung melakukan enak-enak di dalam kamar hotel. Setelah selesai, mereka berdua pergi ke Colosseum. Sebenarnya saat mereka sampai, Colosseum itu sudah tutup. Namun, David menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu masuk. Millie pun sangat senang karena akhirnya mimpinya telah menjadi kenyataan. Saat David ingin membuka pintu lain, ia malah bertemu dengan salah satu jumper yang bernama Griffin. Di sana, Griffin memberitahu David tentang organisasi Paladin. Tak lama setelah itu datanglah dua anggota Paladin yang berusaha untuk membunuh Griffin dan juga David. Rupanya Roland berhasil mencari banyak informasi tentang David dari Mark. Setelah mendengar David berada di Roma, Roland langsung cepat mengirim anggota Paladin untuk menangkap David. Lalu Griffin dengan cepat membunuh kedua anggota Paladin tersebut. Setelah membunuh anggota Paladin, Griffin segera kabur ke tempat persembunyiannya. David pun dengan cepat mengikuti Griffin melewati celah portal yang dibuat oleh Griffin tadi. Jadi saat para jumper berteleportasi, mereka akan menyisakan sedikit celah portal yang akan membuat jumper lain bisa melewati portal tersebut. Lalu Griffin meminta David untuk kembali kepada Millie karena bisa saja Millie sedang dalam bahaya. David pun segera mencari Millie dan mengajaknya pergi dari situ. Saat mereka berdua keluar, David ditangkap oleh pihak kepolisian karena David telah menerobos masuk yang menyebabkan kerusakan di dalam Colosseum. Saat pemeriksaan berlangsung, ibu David yang bernama Mary tiba-tiba datang untuk membantu David agar bisa melarikan diri. Ibunya juga meminta David untuk membawa Millie pergi karena Millie bisa saja dalam bahaya jika terus bersama David. Kemudian David membawa Millie ke bandara dan memintanya untuk pulang sendiri dengan menggunakan pesawat. Millie mencoba bertanya tentang kebenaran yang disembunyikan oleh David. Namun David tidak mau mengungkap kebenaran tentang dirinya. Millie pun sangat kecewa dengan tindakan David yang meninggalkannya sendirian. Kemudian David kembali ke tempat persembunyian Griffin untuk mencari informasi lebih banyak mengenai Paladin. Griffin memberitahu David bahwa Paladin itu sangat cerdik dan cepat. Mereka bahkan tidak segan-segan akan membunuh keluarga dan orang-orang yang berhubungan dengan seorang jumper. Dulunya Griffin juga memiliki keluarga, namun keluarganya telah dibantai oleh para Paladin. Karena dendamnya, Griffin sengaja mencari Paladin untuk mencari mereka semua. Setelah mendengar hal itu, David menjadi khawatir pada ayahnya. Ia pun segera pulang ke rumahnya dan sesampai di sana ia telah menemukan ayahnya dalam keadaan terluka. Lalu David membawa ayahnya ke rumah sakit untuk segera dirawat. Setelah ayahnya terluka, David menjadi khawatir dengan keadaan Millie. David pun kembali bertemu dengan Griffin untuk meminta bantuannya. Awalnya Griffin menolak, namun David terus mengikutinya yang membuat Griffin menjadi berubah pikiran. Lalu Griffin pun setuju untuk membantu David menyelamatkan Millie dan mengalahkan Roland. David segera pergi mencari Millie, sedangkan Griffin akan menyiapkan persenjataan untuk melawan Paladin. Setelah bertemu dengan Millie, David menceritakan tentang dirinya yang sebenarnya adalah seorang perampok bank dan ia juga menunjukkan kekuatannya dalam berteleportasi kepada Millie. Melihat hal tersebut, Millie menjadi sangat takut dan bingung. Sejak awal David telah menyadari bahwa anggota Paladin telah mengikutinya ke rumah Millie. Lalu David membawa Millie pergi ke markas Griffin. Karena tindakan gegabah David, anggota Paladin berhasil menemukan celah teleportasi yang dibuat oleh David. Lalu mereka menggunakan sebuah mesin yang dapat membuat manusia berteleportasi melalui celah teleportasi dari para jumper. Roland berhasil masuk ke markas Griffin. Mengetahui hal tersebut, David dan Griffin pun segera bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, David melihat foto ibunya di tembok markas Griffin. Ia mencoba mengambil foto ibunya, namun ia malah terkena sengatan listrik dari kabel listrik milik Roland. Roland membuatnya tidak bisa bergerak dengan melilitkan kabel listrik ke tubuh David. David hampir saja dibunuh oleh Roland, tapi untung saja Griffin datang dan menyerang Roland. Griffin berhasil mengambil mesin teleportasi milik Paladin. Tetapi Millie malah diculik oleh mereka untuk dijadikan umpan agar David mau mencari Millie. Griffin memiliki rencana sendiri untuk meledakkan para Paladin secara bersamaan. Yang tentu saja idenya tidak disetujui oleh David karena Millie bisa saja terbunuh akibat ledakan itu. David dan Griffin pun mengalami perkelahian yang tidak biasa. Mereka berdua berkelahi sambil berkeliling dunia. Singkat cerita, David berhasil mengalahkan Griffin. Setelah itu David pergi sendirian untuk menyelamatkan Millie. Tetapi David malah terkena jebakan dari para anggota Paladin. Walau tubuhnya sudah dililit kabel listrik, David berhasil menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menteleportasikan kamar Millie ke dalam sungai. Di dalam sungai, David dan Millie berhasil melepaskan diri dari jebakan anggota Paladin.
Lalu David memindahkan kamar Millie ke ruang perpustakaan. Di sana David langsung memindahkan Roland ke sebuah tebing yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil menyingkirkan Roland yang membuatnya tidak bisa kemana-mana. Beberapa bulan kemudian, David dan Millie telah menjalani hubungan asmara. Setelah melihat foto ibunya di markas Griffin, David mulai melacak dan menyelidiki kebenaran tentang ibunya. Ternyata setelah meninggalkan David dan ayahnya, ibunya telah membuat keluarga baru. David mengetahui bahwa ibunya adalah seorang paladin. Ibunya mengetahui bahwa David adalah seorang jumper saat David berusia 5 tahun. Nah, itulah alasan mengapa ibu David meninggalkan David dengan ayahnya. Ibu David melakukan itu agar ia bisa melindungi David. Ibunya adalah anggota Paladin yang telah membunuh orang tua Griffin. Maka dari itu, Griffin sangat membenci ibu dari David. Walaupun David adalah anaknya, suatu hari nanti ibu David pasti akan memburu dan membunuh David karena dia adalah seorang jumper. Scene akhir ditutup dengan David mengajak Millie untuk berkeliling dunia bersama-sama. Dan cerita pun selesai. Oke, gue harap cerita pada kali ini memiliki sequel yang baru. Mengingat ceritanya bisa dibilang cukup seru. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita hanya bisa menunggu waktu. Dan kalau film Jumper ini rilis, gue akan segera membuat video lanjutannya. Oh iya, kalau kalian memiliki kekuatan Jumper, apa yang akan kalian lakukan? Coba komen aja di bawah guys. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita film kali ini. Kalau kalian ada yang merequest film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.